Dari Sun Yunsan, Wang Lin mendapati sebuah informasi bahwa pemimpin aliansi kultivasi adalah orang yang licik. Beliau tidak segan menanamkan benih surgawi ke dalam tubuh seseorang untuk dikendalikan layaknya sebuah boneka. Dari perkataannya, Sun Yunsan sangat begitu menyesal karena mengizinkan adiknya bergabung ke dalam aliansi kultivasi, sehingga akhirnya keadaan mereka berdua sampai begitu terpuruk. Wang Lin lantas menanyakan di manakah lokasi markas aliansi kultivasi berada. Sun Yunsan menjawab bahwa markas aliansi kultivasi terletak di perbatasan antara negara iblis api dengan negara iblis emas. Tempat itu dipenuhi kabut beracun, sehingga sangat cocok untuk mendirikan markas yang tersembunyi. Tentu saja Wang Lin yang mendengarnya langsung memutuskan pergi ke sana untuk membalas dendam, karena mereka sudah 2 kali memprovokasinya. Sun Yunsan sangat tulus berterima kasih dan akan membalas kebaikan Wang Lin jika mereka bisa kembali ke planet Tianyun. Sebelum meninggalkan suku pemurnian jiwa, Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya untuk menangkap para kultivator dari aliansi kultivasi yang tersisa. Setelahnya ia menghilang. Sementara di sisi lain, perang antara negara iblis langit dengan negara iblis api masih berkecamuk. Kedua belah pihak saling membantai satu sama lain. Namun Wang Lin tidak peduli dengan perang yang terjadi, karena targetnya hanyalah murid-murid dari sekte pedang serta orang-orang yang memprovokasinya. Di perbatasan negara iblis api dengan negara iblis emas, tampak sebuah cahaya melesat dengan cepat seperti sebuah meteor menembus kabut beracun. Cahaya itu berubah menjadi sosok Wang Lin setelah berada di luar kabut. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 kultivator muncul di sampingnya. Wang Lin memberikan sebuah geok kepada Sun Yunsan untuk menangkal efek dari benih surgawi yang ada di tubuhnya. Di dalam sebuah aula, tampak seorang pria tua yang disebut sebagai leluhur oleh kultivator aliansi kultivasi. Dia sedang bermeditasi, sembari ditemani oleh 3 gadis cantik, yang salah satunya adalah adik Sun Yunsan bernama Sun Runan. Dari tubuh ketiga gadis itu keluar untaian energi merah muda membentuk ilusi wanita surgawi yang menari-nari di depan pria tua. Dia menyerap ilusi wanita itu, menyebabkan ketiga gadis cantik di sampingnya mulai melemah dengan wajah pucat dan menua. Leluhur ini segera menyadari kedatangan seseorang setelah orang itu melangkah memasuki kabut beracun dan menyerapnya. Hampir ratusan kultivator di luar aula begitu terkejut dengan apa yang telah Wang Lin lakukan. Namun Wang Lin hanya menatap dingin dan menemukan seorang murid dari divisi biru sekte takdir surgawi. Dia begitu terkejut ketika melihat Wang Lin. Wang Lin berteriak menyuruh semua orang untuk membuka jalan dengan suara yang dipenuhi tekanan dari kultivator ascendan. Tanpa sadar semua orang segera menghindar, tetapi masih ada saja yang sok keras menghalanginya. Seorang pemuda berjubah abu-abu menunjuk ke depan. Menurutnya, Wang Lin sangat begitu berani menerobos markas aliansi kultivasi. Namun belum selesai ia berbicara, tatapan dingin Wang Lin melepaskan pilar cahaya mengerikan sehingga membuat tubuh pemuda itu langsung hancur lebur menjadi beberapa bagian. Adegan ini membuat semua orang merasa ngeri dan segera memberi jalan untuk Wang Lin menuju aula leluhur aliansi kultivasi. Sebuah suara segera bergema dari dalam aula. Dia memerintahkan untuk membunuh Wang Lin. Penjaga surgawi melesat keluar melepaskan berbagai macam mantra, menciptakan berbagai bentuk binatang buas yang langsung menerkam ke arah Wang Lin. Wang Lin menunjuk jarinya ke depan saat berbicara. Ia melepaskan teknik jari kematian dipadukan dengan kekuatan hati daunnya. Pilar cahaya hitam melesat menembus tubuh ilusi binatang buas sebelum dihancurkan dan langsung menusuk pria berjirah hitam hingga mati. Segera setelah itu, sebuah suara berwibawa terdengar dari dalam aula yang menanyakan siapa yang datang. Wang Lin terus berjalan menuju aula sembari berkata, "Kau telah memprovokasiku 2 kali setelah aku datang. Sekarang kau bertanya siapa aku." Ekspresi pria tua ini berubah suram ketika merasakan bahwa orang ini telah mencapai tahap ascendan dan memiliki hati daunnya sendiri.
Orang tua ini lantas menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyinggung siapapun yang bermarga Wang. Sun Runan yang ada di samping orang tua itu lantas berkata dengan lembut, "Dia itu pasti Wang Lin." Sang leluhur begitu terkejut, ia tidak menyangka bahwa Wang Lin telah mencapai tingkat seperti ini. Jika dia tahu tentang hal ini, dirinya tidak akan memprovokasi Wang Lin. Orang tua tersebut meminta Wang Lin untuk memaafkannya karena sebelumnya sudah memprovokasinya 2 kali. Apalagi Wang Lin sudah membunuh 2 penjaga surgawi. Seharusnya kau sudah merasa lega dan kita anggap saja semua ini sudah impas. Hari ini aku tidak akan mempersulitmu, jadi kau bisa pergi. Setelah hari ini, jalan kita tidak akan bersinggungan lagi di masa depan. Sun Runan dan 2 lainnya begitu terkejut setelah mendengar perkataannya. Wang Lin berjalan menuju aula dan berkata, "2 penjaga surgawi hanyalah 2 giok yang pecah. Bagaimana bisa menghapus kesalahanmu karena menghinaku?" Ekspresi pria tua pendek di dalam aula langsung berubah suram. Matanya memancarkan sinar keemasan dan berkata, "Sungguh orang yang sombong. Kau hanyalah kultivator ascendan tahap awal. Apa kau pikir aku tak bisa membunuhmu?" Ia segera memerintahkan 8 penjaga surgawi yang tersisa memanggil Kaisar Surgawi untuk membunuh Wang Lin. 8 penjaga surgawi ini memancarkan aura kultivator ascendan. Mereka duduk dalam posisi formasi yang mengandung hukum surgawi. Tangan mereka terus-menerus membentuk segel. Aura yang dipenuhi energi surgawi meledak keluar dari tubuh mereka, menyatu membentuk ilusi seorang pria di langit. Dari tubuh orang ini memancarkan energi spiritual surgawi yang melimpah, sembari memegang sebuah pedang hijau di tangannya. Semua kultivator di sekitarnya segera berlutut dan memberi hormat kepada Kaisar Langit. Pria tua di dalam aula tertawa lepas dan menegaskan bahwa dirinya berasal dari alam surgawi. Namun dia cukup beruntung setelah alam surgawi runtuh, dirinya bisa sampai di tempat itu. Jadi semua teknik yang ia miliki adalah teknik surgawi yang asli. Ini adalah sesuatu yang tak bisa Wang Lin lawan. Pria tua ini meminta Wang Lin agar segera pergi sebelum terlambat. Tetapi jika Wang Lin masih keras kepala, maka dia pasti akan membunuhnya. Wang Lin mengabaikannya, matanya memancarkan cahaya ketika mengangkat tangan kanannya dan langit menjadi gelap. Sungai alam baka muncul dan langsung menerjang ke arah pria ilusi itu. Ledakan energi spiritual dari 8 penjaga surgawi memasuki tubuh pria ilusi dan kekuatan yang sangat kuat terpancar darinya ketika dia mengayunkan pedang di tangannya ke arah Wang Lin. Hembusan angin menerpa tubuh Wang Lin. Meski tidak ada kekuatan yang menyerang, tetapi Wang Lin dapat merasakan jiwa asalnya seperti akan runtuh. Namun, hati Daonya sangat pantang menyerah dan tetap melangkah maju. Di saat itu juga, 8 penjaga surgawi memuntahkan seteguk darah yang mengandung kekuatan surgawi dan esensi kehidupan mereka. Darah itu diserap oleh pria ilusi yang saat ini menatap tajam ke arah Wang Lin. Sosoknya saat ini bahkan tampak lebih nyata dari sebelumnya. Pria ilusi mengucapkan sebuah kata. Dalam sekejap, gelombang sonik terpancar darinya menghantam tubuh Wang Lin. Telinga Wang Lin dipenuhi dengan suara gemuruh yang tak terbayangkan setelah menerima serangan tersebut. Namun, Wang Lin dapat dengan mudah menetralisir gelombang sonik itu. Ia mengambil langkah menyebabkan ke-8 penjaga surgawi itu bergetar dan mata mereka menjadi gelap. Pada saat yang sama, sungai gerbang alam baka mengalir deras menghantam pria ilusi dan menghancurkannya. 8 giok retak muncul dan ditangkap oleh Wang Lin sebelum disimpan. Suara raungan marah terdengar dari dalam aula. Pilar energi surgawi yang sangat kuat melesat menuju Wang Lin. Namun serangan itu dapat dengan mudah diblokir oleh gerbang sungai alam baka di bawah kendali Wang Lin. Setelah itu, sungai alam baka membentuk sebuah pusaran yang langsung menyapu area sekitar, menyebabkan aula markas aliansi kultivasi hancur. Pria tua pendek itu berteriak marah kepada Wang Lin dan berkata, "Aku sudah banyak bersabar karena tidak ingin bermusuhan, namun kau malah tidak ingin pergi dan sengaja membuatku marah." Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dia menunjuk ke depan dan jari kematian menyerang pria tua itu.
Menghadapi serangan ini, Pak Tua Cebol terpaksa mengeluarkan sebuah giok biru di tangannya dan berteriak benih surgawi. Giok biru itu berubah menjadi ular yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura kematian yang sangat kuat. Wang Lin tahu jelas bahwa ular itu adalah makanan bagi binatang surgawi. Pria tua cebol ini memerintahkan ular alias cacing kremi itu untuk menyerang Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan bendera jiwa. Fragmen jiwa King Lin muncul mengeluarkan suara raungan. Tubuh King Lin bergetar dan matanya menatap tajam ke arah cacing surgawi yang datang menyerbu. Seolah-olah sudah ratusan tahun tidak makan. King Lin ini tampak sangat senang karena hari ini dirinya akan mukbang cacing kermi surgawi. Melihat adegan itu, Pak Tua Cebol hanya bisa menghela napas. Dia tidak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Bisa-bisanya Wang Lin memiliki King Lin surgawi. Para cacing kermi yang melihat King Lin langsung berhenti. Mereka dengan panik berusaha melarikan diri. Namun King Lin tidak akan membiarkan mangsanya lari begitu saja. Ia segera menyerap semua cacing kermi surgawi ke dalam mulutnya dan mengubahnya menjadi energi yang sangat berguna untuknya. Pria tua cebol begitu marah kepada Wang Lin. Dia lantas mengeluarkan sebuah kuas putih yang memancarkan aura kuat. Ia bertanya kepada Wang Lin apakah mengenali benda yang ada di tangannya. Wang Lin menatap dingin dan tak menjawabnya. Sebaliknya, Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa. Karena menganggap Wang Lin tidak tahu, ia lantas memberitahu Wang Lin bahwa kuas putih itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi pencerahan kepada kultivator alam bawah. Setelah menjelaskan fungsi benda di tangannya, ia mengancam akan menyerang jika Wang Lin tidak pergi. Namun Wang Lin membalas, "Tak perlu terus menyuruhku pergi. Aku sudah menyadari meskipun kau berada di ranah ascendan tahap menengah, kau sama saja dengan penjaga surgawi itu. Tak ada satupun yang memiliki energi asal di dalam tubuh kalian." Merasa malu, rahasia besar mereka telah diketahui oleh Wang Lin. Pria tua cebol itu mengayunkan kuas di tangannya sembari memuntahkan darah dan menggambar sebuah simbol dalam satu goresan. Saat simbol terbentuk, sebuah kekuatan dahsyat menyebar darinya. Wang Lin sangat terkejut sekaligus senang ketika melihat simbol itu. Simbol ini sama persis dengan yang dia lihat ketika berada di altar menuju gerbang istana Kaisar King Lin. Dia pernah mencoba menggambar simbol itu, tetapi hasilnya mengecewakan. Tetapi sekarang sesuatu yang diinginkannya telah muncul di depan matanya, yang mana pria tua cebol itu mengajarkan Wang Lin secara tidak langsung. Wang Lin menunjuk kereta pembunuh dewa dan melepaskan binatang petir. Kilat dan guntur tiba-tiba muncul di langit menghantam kereta. Binatang buas berwarna emas muncul di sambaran petir, mengeluarkan suara raungan yang membuat seluruh langit bergetar. Binatang buas pada kereta pembunuh dewa ini telah berevolusi setelah Wang Lin membuka segel kedua. Dan tentu saja kekuatannya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, pria tua cebol segera melepaskan simbol cahaya emas ke arah Wang Lin. Binatang petir meraung dan melangkah maju. Petir menyambar dari langit menciptakan pemandangan luar biasa. Serangan petir menghujani simbol tersebut. Di bawah serangan hujan petir yang terus-menerus, simbol emas itu secara perlahan melemah dan akhirnya hancur. Hal ini membuat pria cebol begitu terkejut. Rasa takut mulai menyebar di hatinya. Ia dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Dalam kepanikan, ia bertanya-tanya apa sebenarnya latar belakang Wang Lin. Bagaimana bisa pemuda itu memiliki kekuatan seperti itu? Dia berjanji jika berhasil lolos dari Wang Lin, ia akan menghabisi kultivator di kota iblis langit yang memberitahunya informasi salah tentang Wang Lin. Tentu saja Wang Lin tidak akan membiarkan pria tua cebol itu dapat melarikan diri. Bagi Wang Lin, orang tua ini sama seperti peti harta karun. Wang Lin melepaskan berbagai serangan, namun pria tua cebol itu dapat memblokirnya dengan berbagai teknik pelarian. Hingga teknik pelarian ke-11 yang dia gunakan membuat tubuhnya memancarkan cahaya api dan menghilang tepat di hadapan Wang Lin. Wang Lin yang melihatnya begitu terkejut karena teknik yang baru saja digunakan pria tua itu sedikit berbeda dari sebelumnya.
Namun dengan bantuan kesadaran ilahinya, Wang Lin dapat dengan mudah menyusul pria tua itu meskipun dia sudah berada di jarak 15.000 km jauhnya. Melihat Wang Lin mendekat, pria tua cebol itu dengan panik melemparkan kuas sakti di tangannya ke dalam kekosongan dengan harapan Wang Lin akan berhenti mengejarnya. Dia mempercepat pergerakannya hingga 100 kali lipat. Akan tetapi, siasat semacam ini tidak berlaku di hadapan Wang Lin. Dia segera mengeluarkan pedang surgawi dan pedang bulan untuk mencari kuas sakti di dalam kekosongan. Sementara dirinya akan terus mengejar pria tua cebol. Dalam situasi hidup dan mati itu, pria tua cebol mengeluarkan jaring perangkap surgawi sebagai upaya terakhirnya. Ketika Wang Lin muncul, pria tua segera melemparkan jaring surgawi ke langit. Dan dalam sekejap sebuah energi hijau segera menyebar membentuk jaring yang siap menangkap mangsanya. Saat Wang Lin fokus memperhatikan jaring surgawi, si pria tua cebol sudah melarikan diri. Namun anehnya, cahaya hijau tiba-tiba melesat dengan cepat, tetapi sasarannya bukan Wang Lin, melainkan pria tua pendek itu. Setelah ditangkap oleh senjatanya sendiri, pria tua cebol itu berteriak dan berusaha keras layaknya seekor ikan yang mencoba melepaskan diri dari jaring yang menjerat tubuhnya.